Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata pelajaran Ekonomi Bisnis yang diampu oleh Bapak Sodikin dari kelas 10 AKL 2 yang beranggotakan 1. Elsa Fitri Amelia absen 9, 2. Friska Ayu Setiawati absen 14, 3. Hanifah Nurifdah absen 15, 4. Salasha Kisania absen 30. Subbab yang akan dibahas pada materi ini yaitu A. Hakikat ketenagakerjaan, B. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, C. Sistem upah, D. Pengangguran, E. Hak dan kewajiban tenaga kerja. Hakikat ketenagakerjaan. Pengertian ketenagakerjaan menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Angkatan kerja menurut ILO (International Labour Organization) dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu A. Golongan produktif, yaitu penduduk usia produktif antara 15-64 tahun. B. Golongan non-produktif, yaitu penduduk tidak produktif, yaitu di bawah usia kerja 0-14 tahun atau di atas usia 64 tahun. Tenaga kerja yaitu penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Di sini ada jenis-jenis ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah tenaga kerja menurut kemampuan. Berdasarkan kemampuannya, tenaga kerja yang pertama adalah tenaga kerja terdidik atau tenaga ahli atau tenaga mahir. Contohnya adalah direktur, kepala sekolah, dan sektor. Kedua, ada tenaga kerja terlatih, contohnya pembuatan industri mebel. Ketiga, ada tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih, contohnya seperti buruh. Tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Yang pertama, tenaga kerja jasmani, yaitu mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi. Kedua, tenaga kerja rohani, yaitu memerlukan pikiran dalam proses produksi. C. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Pertama, tenaga kerja bagian produksi. Kedua, tenaga kerja bagian pemasaran. Ketiga, tenaga kerja bagian umum dan administrasi. D. Berdasarkan hubungan dengan produk. 1. Tenaga kerja langsung. Kedua, tenaga kerja tidak langsung. E. Berdasarkan kegiatan departemen perusahaan. 1. Tenaga kerja departemen produksi. 2. Tenaga kerja departemen non-produksi. F. Berdasarkan jenis pekerjaannya. 1. Tenaga kerja bagian pabrik. 2. Tenaga kerja bagian kantor. 3. Tenaga kerja bagian lapangan. Meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja adalah suatu standar fisik yang diukur karena hasil kerja yang dilakukan karyawan atas dasar. Kualitas kerja juga mengacu pada kualitas SDM atau sumber daya manusia, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, upaya formal. Kedua, upaya non-formal. Selanjutnya adalah subbab C, yaitu sistem upah. Upah tenaga kerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 30, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Ada 3 tujuan pemberian upah, yaitu 1. Mempertahankan karyawan terbaik agar tidak pindah ke perusahaan lain. 2. Menarik pekerja-pekerja berbakat agar masuk ke dalam perusahaan tersebut. 3. Memotivasi karyawan tersebut dalam bekerja. Sistem upah ini ada beberapa macam. Yang pertama, sistem upah menurut waktu, sistem upah borongan, sistem upah mitra usaha, sistem upah bagi hasil, sistem upah menurut prestasi, sistem upah skala, sistem upah premi, dan sistem bonus atau upah partisipasi. Subbab selanjutnya yaitu D, adalah pengangguran. Pengertian pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja, atau mereka yang mempersiapkan usaha, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru. Kedua, ada penyebab pengangguran. Pertama, ketidakmampuan tenaga kerja untuk mencari pekerjaan. Kedua, kurangnya informasi tentang lowongan pekerjaan. Ketiga, adanya kelemahan dalam pasar tenaga kerja. Pengangguran ini ada beberapa jenis. Yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu pengangguran struktural, pengangguran konjungtural atau siklis, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran teknologi. Yang kedua, ada jenis pengangguran berdasarkan jumlah jam kerja. Yang pertama, pengangguran terbuka. Kedua, setengah menganggur. Ketiga, pengangguran terselubung.
Dampak pengangguran dapat dilihat dari segi ekonomi, yaitu menimbulkan turunnya daya beli masyarakat sehingga akan mengakibatkan kelesuan dalam perusahaan. 2. Menghambat investasi karena menurunnya jumlah tabungan masyarakat. Ketiga, turunnya produk domestik bruto sehingga pendapatan nasional pun akan mengalami penurunan. Selain itu, dampak pengangguran dapat dilihat dari segi individu dan masyarakat. Pertama, dapat menghilangkan mata pencaharian dan keterampilan. Kedua, menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Ketiga, bertambahnya tingkat kemiskinan. Keempat, timbulnya kriminalitas di kalangan masyarakat. Cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran yang pertama adalah cara mengatasi pengangguran struktural, yaitu memindahkan para pengangguran ke tempat yang lebih menguntungkan. 2. Mendirikan industri dan proyek-proyek padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. 3. Meningkatkan mobilitas atau perputaran modal dan tenaga kerja agar mampu menyerap para penganggur. B. Cara mengatasi pengangguran konjungtural, yaitu dengan meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek-proyek pemerintah, menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik agar masyarakat tertarik membeli barang dan jasa. 3. Mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Cara mengatasi pengangguran friksional yaitu dengan cara menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. 2. Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang tumbuhnya investasi baru. 3. Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta. D. Cara mengatasi pengangguran musiman, yaitu dengan cara melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. 2. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan pekerjaan di sektor lain. Selanjutnya adalah subbab E, yaitu hak dan kewajiban tenaga kerja. Hak tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Pasal 3, 4, 6, 9, dan 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. A. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. B. Tiap tenaga kerja memilih hak dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. C. Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja. D. Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan, moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. E. Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja. Adapun kewajiban tenaga kerja, dalam KUH Perdata ketentuan mengenai kewajiban buruh atau tenaga kerja pada intinya sebagai berikut. A. Buruh atau pekerja wajib melakukan pekerjaan. B. Buruh atau pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk pengusaha. C. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda jika buruh atau pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.